Episode menjelang akhir Queen Wu memperlihatkan kilas balik ke 6 tahun lalu ketika para tetua keluarga Joa dan Eo dibunuh dan kepala mereka dipenggal dan dipajang di ibu kota. Keluarga Hae mengatur ini untuk menekan raja agar melengsarkan ratu. Raja mengirim prajuritnya untuk mengambil Wodo dan Woso dan membawa mereka ke istana. Atas saran El Paso, ia menjauhkan diri dari ratu dan mengira ia melindunginya. Tentu saja, ini juga merupakan bagian dari rencana El Paso untuk membuat raja kehilangan dukungan di antara kelima suku. Ia terus menjaga penampilan, bermain catur dengan ratu dan bertindak seperti penasihat yang setia. Saat ini, ia akhirnya membaca langkah ratu selanjutnya dalam permainan catur mereka dan menyadari bahwa dia adalah gadis yang mengalahkannya dalam permainan catur nasional ketika mereka masih muda. Rencana permainannya identik. Apakah ini akan mengubah pikirannya tentang balas dendam? Kemudian, ia dan anak buahnya membakar mayat para Kasim dan menyadari api aneh yang keluar dari mayat-mayat itu. Ia mengambil kotak ramuan kecil yang ditemukannya di Sabi sebelum ia meninggal. Ia melemparkan satu ramuan ke dalam api dan menyadari bahwa ramuan itu terbuat dari merkuri. Ramuan-ramuan ini sama dengan yang diminum orang-orang beriman seperti pil di kuil. Ramuan itu membuat mereka gembira dan berhalusinasi. Sementara itu, di benteng Yeonwoo, Yojin mencoba menghalangi pangeran keempat agar tidak menikahi ratu dan pergi ke ibu kota. Yeonwoo bersikeras untuk pergi dan melakukan segala sesuatunya dengan caranya sendiri. Pada saat yang sama, Ratu Wu mengirim seseorang untuk memeriksa jalan dan meminta Mochi untuk mengawasi Wosun. Wosun berhasil menyelinap pergi di bawah pengawasan Mochi dan mencoba mencapai gerbang utama. Untungnya, Ratu Wu melihatnya dan menghentikannya sebelum dia membiarkan harimau putih masuk. Para saudari itu harus berhadapan untuk menjernihkan suasana di antara mereka. Wosun mengakui kejahatannya tetapi mencoba membenarkan keserakahannya. Ia mengklaim bahwa ia pantas menjadi ratu karena ia adalah orang yang dipilih terlebih dahulu. Namun, ia ingin menikahi putra mahkota dan menolak menikahi Gonamu. Apa untungnya ia berpikir bahwa ia berhak menjadi ratu? Mereka berdua mencabut busur dan anak panah mereka pada saat yang sama, tetapi Wosun meleset. Ratu Wu membunuhnya dan meninggalkan tubuhnya di benteng. Macan putih mulai merasa cemas dengan penundaan itu dan menganggap Wosun telah gagal dalam misinya. Di tempat lain, pangeran kelima, Go Gyesu, mengirim seseorang untuk mencari tahu apa yang terjadi di antara kelima suku. Ia merasa cemas karena banyak hal aneh yang terjadi dan istana menjadi sunyi. Di sisi lain, Balki mengenakan jubah mewahnya dan mulai membuat rencana dengan orang kepercayaannya, Chang Heon. Karena tidak sabar, Balki memilih untuk pergi ke istana dan menangkap ratu sendiri. Di istana, Woso dan Wodo merasa cemas akan kepulangan ratu. Wodo menghunus pedangnya dan mengancam El Paso, tetapi ia dengan tenang memberitahu mereka bahwa ratu ada di benteng Yeonwoo. Di benteng, Ratu Wu mengetahui bahwa harimau putih sedang menunggu di hutan. Ia menolak untuk tetap terkunci di dalam benteng, karena ia harus kembali ke istana. Yeonwoo menjadi takut setelah mengetahui ada penyergapan yang menunggu mereka. Namun, ia memilih ratu dan mengabaikan kekhawatiran Yeonjin. Dukunnya meyakinkannya bahwa para dewa akan melindunginya, dan ini memberinya sedikit rasa percaya diri. Pada saat yang sama, Seoljo mendapat pesan bahwa Yeonwoo akan menjadi raja berikutnya. Selama 30 tahun terakhir, dia dilarang masuk ke istana setelah dituduh menghasut mantan raja. Dengan Yeonwoo menjadi raja melalui pernikahan Levirat, kesempatannya untuk kembali akhirnya tiba. Para pengikut setia telah menunggu ramalan Sabi menjadi kenyataan dan mereka merayakan berita gembira itu dengan penuh semangat. Sang ratu memutuskan untuk meninggalkan benteng, berharap El Paso akan memihaknya dan datang menyelamatkan mereka saat mereka mencapai dermaga feri. Itu adalah bagian dari pesan yang dikirimnya melalui permainan catur. Jika El Paso gagal memihaknya dan muncul, mereka akan mati di tangan harimau putih. Adegan beralih ke El Paso yang merencanakan langkah selanjutnya dengan hati-hati. Ia mempertimbangkan untung rugi setiap langkah dan memutuskan untuk menyelamatkan ratu. Ia yakin mereka memiliki impian yang sama untuk Goryeo yang baru. Saat matahari terbit, sang ratu menggunakan pengalih perhatian untuk memancing harimau putih ke arah yang berlawanan. Mughal mengorbankan dirinya untuk berhasil melakukan tipu muslihat. Ia memberi kesempatan kepada sang ratu dan seluruh tim, termasuk Yeonwoo dan Yeonjin, untuk sampai ke dermaga. Ia kemudian bergabung dengan mereka setelah harimau putih menyadari bahwa mereka telah ditipu.
Namun, mereka dengan cepat mengejar rombongan ratu dan melancarkan serangan besar-besaran. Keadaan mulai tampak suram bagi ratu saat mereka mendekati dermaga tanpa tanda-tanda keberadaan El Paso. Tepat saat mereka hampir terpojok, El Paso dan para prajurit istana muncul dan membantu mereka. Pertarungan sengit lainnya terjadi, tetapi ratu dan timnya berhasil sampai ke kapal dengan selamat. Meskipun Noem terluka, ia tetap teguh dalam usahanya untuk membalas dendam. Ia berbalik dan menyerang benteng. Ia mengambil tubuh Wosun. Saat jam Jinsi tiba, suasana mencemaskan meletus di istana. Para pejabat mulai menuntut penjelasan sementara para tetua Wo mengkhawatirkan nasib ratu. Tiba-tiba, sang ratu muncul dengan megah dan memberitahu semua orang tentang kematian sang raja. Para pejabat terkejut dan ingin tahu bagaimana raja meninggal. Namun, Daebu mengajukan pertanyaan tentang siapa yang akan menjadi raja berikutnya. Ratu memperkenalkan Yeonwoo dan menjelaskan niatnya untuk menikahinya. Beberapa pejabat mencoba menolak, tetapi ratu mengancam akan menjadikan mereka pengkhianat. Balki tampil dramatis, menentang pernikahan tersebut dan menyatakan haknya atas tahta. Ia terkejut saat El Paso mengatakan bahwa hukum Goryeo mengakui pernikahan Levirat dan Ratu Wo berhak memilih pelamarnya. Ia menghunus pedangnya dan mengancam akan memberontak. Chang Heon menyarankannya untuk meninggalkan istana untuk sementara waktu. Saat keluar, Balki membunuh seorang prajurit untuk membuktikan perkataannya kepada para pejabat dan ratu. Semua orang mulai berdiskusi tentang siapa yang harus mereka dukung dalam perang yang akan terjadi antara ratu dan Balki. Ratu memberitahu ayahnya bahwa Wosun dibunuh oleh harimau putih dan ayahnya memberitahu mengapa dia membakar bunga lili. Ternyata sang ratu menyukai bunga bakung karena sang raja menanamkannya untuknya. Katanya, bunga itu mengingatkannya pada gaun yang dikenakan sang ratu saat pertama kali mereka bertemu. Kalau dipikir-pikir, sang raja adalah seorang yang benar-benar romantis dan sangat mencintai istrinya. Woso sangat sedih atas kematian Wosun dan mencoba mencari penghiburan dari Wodo. Namun, saudaranya lebih peduli tentang kelangsungan hidup daripada berduka atas keponakannya. Keduanya bertengkar ketika Woso menyinggung pengorbanan kedua gadis itu dan Wodo mengungkapkan bahwa dia mengebiri dirinya sendiri untuk menghindari perebutan kekuasaan dalam keluarga. Setelah meninggalkan istana, Balki menemui putra mahkota untuk meminta bantuannya. Putra mahkota membunuh prajurit Balki yang datang ke gua persembunyiannya. Begitu Balki memberitahu dia tentang meninggalnya Namu, putra mahkota sangat gembira dan bersikeras untuk merebut kembali tahta. Di istana, El Paso meminta pertemuan dengan beberapa orang kepercayaannya untuk membicarakan strategi dan mencoba mencegah perang. Ratu memerintahkan Mochi untuk mengunci Yeonwoo dan Yeonjin di sebuah ruangan. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan Ratu Wo duduk di kursi raja dalam pertemuan tersebut. Kemudian ada kilas balik ke 18 tahun lalu ketika Raja Go-Namu menggorok hidung saudaranya. Ia mengampuni nyawa saudaranya tetapi tetap harus mengirim pesan kepada siapapun yang berpikir untuk melakukan pengkhianatan. Sekarang, putra mahkota kembali, berusaha merebut kembali tahta setelah bergandengan tangan dengan Balki. Di istana, Mochi menolak menerima bayarannya dan mengabdikan hidupnya kepada ratu. Ratu memberinya pengampunan khusus dan mengizinkannya bergabung kembali dengan Wangdang. Tim terus maju dengan rencana mereka untuk memenangkan perang. El Paso khawatir apakah mereka akan menang karena peluangnya tidak berpihak pada mereka. Namun, sang ratu bertekad untuk membuktikan diri dan memenangkan perang dengan segala cara. Ia siap meninggalkan ibu kota jika itu berarti ia akan menyelamatkan rakyatnya. Apa rencana ratu untuk memenangkan perang? Mughal menyarankan agar mereka segera mencoba memenangkan kelima klan. Ratu mengirimkan pedang yang dikirim leluhur mereka kepada setiap klan sebagai tanda kesetiaan mereka kepada Raja Chumo. Ia meminta mereka untuk menghormati janji leluhur mereka dan tidak mengingkari sumpah tersebut. Dia mengirim pesan kepada keluarga Joa, memberitahu mereka tentang kematian putri mereka di tangan Balki. Ini membantunya mendapatkan kepercayaan dan dukungan mereka. Dia juga mendapat dukungan dari keluarga timur yang dipimpin oleh Seoljo. Seoljo hanya memihak ratu karena dia yakin dia akan menikahi Yeonwoo. Berdasarkan bukti, kemungkinan besar dialah yang bekerja sama dengan Sabi. Setelah mengetahui kematian Sabi, ia memerintahkan orangnya untuk mengambil jasadnya dan menguburnya. Ia juga memerintahkan orang itu untuk membunuh ayah Sabi. Sayangnya,
Balki berhasil mendapatkan dukungan dari para prajurit berkuda. Ia juga mendapat dukungan dari keluarga Hae dan putra mahkota. Namun, sebagian besar rakyatnya melarikan diri ke ibu kota untuk mendapatkan perlindungan dari ratu. Yeonbi memilih untuk bermain aman dan menunggu perang dimulai sebelum memutuskan pihak mana yang akan dibela. Satu suku menolak untuk memihak demi menyelamatkan diri. Ratu juga mendapat dukungan dari warga saat mereka dengan sukarela mempersiapkan diri untuk perang. Pria dan wanita yang berbadan sehat menggunakan keterampilan mereka, seperti pedang dan panah, untuk mengamankan ibu kota. Pihak mana yang didukung pangeran kelima? Go Gyesu menepati janjinya kepada saudaranya tercinta Namu dan melindungi negara. Untuk melakukan ini, ia memilih ratu meskipun ia tidak mendukung pernikahan Leviratnya. Meskipun ia tidak ingin mengingini mahkota, ia merasa Ratu Wo tidak menghormati kenangan saudaranya dengan menikahi Yeonwo. Ia dengan berat hati menyetujuinya hanya setelah ratu mengatakan itu adalah permintaan terakhir raja. Dukungannya memainkan peran besar dalam memberi ratu kesempatan yang lebih baik untuk memenangkan perang. Apa yang terjadi dengan Harimau Putih? Noam kembali ke benteng dan menangkap istri dan keluarga Gyesu. Aku tidak percaya Yowo meninggalkan keluarganya tanpa berpikir dua kali. Dia membawa tawanannya ke Balki sebagai persembahan dan tanda niat baik. Namun, Balki menjadi marah setelah mengetahui mereka gagal menangkap ratu dan membunuh salah satu harimau putih. Noam mengerahkan segala upaya untuk tidak menyerang Balki dan membunuhnya saat itu juga. Akhirnya, mereka bergabung dengan Balki dalam perangnya melawan ratu. Apa yang terjadi pada Songwo? El Paso mendapat informasi bahwa Songwo mungkin berencana untuk berpihak pada Balki. Ia menangkap pengkhianat itu dan berjanji akan menginterogasinya sampai ia mengungkapkan kebenarannya. Ternyata raja dan ratu mencurigai Songwo bahkan sebelum kematian raja. Mereka merekrut Milwo untuk mengawasi Songwo dan meyakinkannya bahwa mereka berada di tim yang sama. Apa yang terjadi pada El Paso? Raja dan ratu juga menyadari pengkhianatannya. Ia meminta Milwo untuk mengawasinya dan mengetahui tentang ruang balas dendam bawah tanahnya. Awalnya, ratu mengira El Paso membunuh raja dan merasa lega karena ia tidak melakukannya. Ia meminta El Paso untuk bergabung dengannya dan bekerja sama untuk membangun Goguryeo yang baru. Ia langsung setuju dan berdiri di sampingnya saat ia menuju perang. Ia menyadari bahwa meskipun ia menentang perang, sang ratu akan tetap bertarung. Menjadi seorang pejuang adalah keinginannya sejak lama, dan kini keinginannya itu menjadi kenyataan. Kalau dipikir-pikir, sang raja pernah berjanji untuk mewujudkan keinginannya. Sayangnya, butuh kematiannya agar sang ratu dapat mewujudkannya. Bagaimana dengan perang? Balki dan putra mahkota menuju istana, siap berperang. Meskipun mereka bekerja sama dengan keluarga Hua, mereka tetap tidak mempercayai keluarga Hua. Putra mahkota pernah dikhianati oleh keluarga Hua sebelumnya dan ingin membalas dendam setelah perang. Kedua pangeran itu juga mendapat bala bantuan dari musuh-musuh mereka. Bagaimana akhir dari Ratu Wo? Ratu Wo akhirnya berbicara dengan ayahnya dan keluar dari kotak yang selama ini dikurungnya. Ia mengatakan kepadanya bahwa meskipun ia seorang wanita, ia akan berjuang dan melindungi rakyatnya. Ia lelah menjadi bidak catur dalam permainan yang didominasi laki-laki. Inilah sebabnya ia memilih Yeonwo, ia tidak akan membatasi mimpinya. Pertunjukan berakhir dengan Ratu Wo bergabung dengan para prajuritnya dalam perang. Ia menggunakan pedang perunggu yang ia dapatkan dari pandai besi. Berdasarkan kilas balik perang di episode pertama, kita dapat berasumsi bahwa ia telah memenangkan perang.